adalah kisah tentang mahasiswa baru di sebuah universitas yang akan memulai pertemuan perdananya dengan salah satu dosen mata kuliah pengantar manajemen. Dulu tuh Pak, ini kelas masih 10 menit lagi nih. Enggak bukannya belajar lo malah ngurusin gituan. Wah, lu mah baca buku terus sih, ambisius banget. Bukan lemah. Lu tahu nggak sih kalau sekarang kita belajar sama siapa? Sama Bu Diana tahu. Lah, terus ini kan baru pertemuan pertama, paling juga perkenalan. Ngapain belajar sih? Hei, rumornya Ibu Diana ini kalau pertemuan pertama suka ngadain kuis dadakan loh. Emangnya lo nggak takut apa? Alah, paling juga nakut-nakutin kamu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, langsung saja untuk absen nomor 17. Apa itu manajemen dan bagaimana konsepnya? Silakan Anda jelaskan. Baik, izin menjawab, Bu. Manajemen atau pengelolaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para manajer meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisasikan atau menggerakkan, dan mengawasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Untuk konsep manajemen pada dasarnya bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai ilmu. Manajemen menjadi rujukan atau dasar ilmu pengambilan keputusan dalam perusahaan maupun kehidupan manusia secara umum. Yang kedua, sebagai seni. Manajemen bukan hanya sebatas teori, dia bergerak fleksibel seperti seni yang terkadang tidak dapat diprediksi. Ketika berada di lapangan, manajemen dibutuhkan untuk bekerja luas dalam menghadapi segala tantangan. Yang ketiga, sebagai profesi. Hal ini merujuk pada profesi manajer atau staf manajemen yang bekerja secara profesional untuk perusahaan. Baik, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada mahasiswa absen nomor 17. Tepat sekali ya. Sekarang lanjut ke absen nomor 6. Nah, manajemen itu bisa dilihat dari 4 sudut pandang. Nah, silakan Anda jelaskan manajemen berdasarkan 2 sudut pandang yang Anda ketahui. Silakan. Baik, terima kasih Bu izin menjawab. Nah, yang pertama adalah manajemen sebagai ilmu. Nah, dipandang sebagai ilmu karena manajemen ini sudah memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu. Nah, yang pertama adalah tersusun secara sistematis dan teratur. Yang kedua, objektif rasional sehingga dapat dipelajari. Yang ketiga, menggunakan metode ilmiah. Yang keempat, mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Dan yang kelima, dapat dijadikan suatu teori. Nah, yang kedua adalah manajemen sebagai seni. Nah, kalau manajemen dihubungkan dengan pengertian seni, yaitu daya cipta yang timbul dari dalam untuk mewujudkan sesuatu dan juga kemahiran yang diperoleh dari pengalaman. Maka manajemen tersebut juga digolongkan sebagai seni. Sebab jauh sebelum sejarahnya tercapai, sejak masyarakat sangat sederhana. Ini sebagai kemahiran dalam mengurus sesuatu yang mengkombinasikan dengan cara daya cipta sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Baik, itu saja Bu. Ya baik, terima kasih ya untuk absen nomor 6 untuk 2 sudut pandang manajemen. Nah, tadi kan ada 4 ya. Jadi 2 lagi, ada yang mau bantu menjelaskan tentang 2 sudut pandang lagi? Silakan. Saya Bu. Oh ya, silakan. Nah, baik. Untuk 2 sudut pandang lain mengenai manajemen adalah manajemen sebagai suatu profesi dan manajemen sebagai suatu proses. Dikatakan sebagai suatu profesi karena manajemen memiliki sifat-sifat profesi yang sudah adanya telah dikembangkan melalui pendidikan dan adanya suatu pelatihan untuk memperoleh pengetahuan khusus yang dibutuhkan dalam mempergunakannya kemampuan sebagai seorang manajer yang kompeten. Kemudian, pengetahuan khusus tersebut serta kecakapan tersebut, manajer dipakai untuk memerintah, kemudian membimbing, serta menasehati dan lainnya, walaupun
tidak selalu bisa digunakan dalam setiap situasi, sehingga memiliki kesulitan tertentu. Dan yang ketiga, manajemen berarti memajukan tiap pekerjaan sedemikian sehingga ia berada mencapai kedudukan tertinggi untuk kedepannya, bukan karena faktor lain yang tidak ada kaitannya dengan jabatan yang dipangkunya, sehingga akan lebih sulit untuk menilai manajer dibanding menilai profesi lain seperti guru. Kemudian, pandangan terakhir adalah manajemen sebagai suatu proses. Dikatakan sebagai suatu proses karena manajemen adalah proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diikuti, serta berurutan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Baik, itu saja, Bu. Ya baik ya, terima kasih sudah mau membantu menjawab dua sudut pandang. Nah, baik dari saya untuk absen nomor 24. Coba Anda jelaskan mengenai fungsi-fungsi dari manajemen. Silakan. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Fungsi-fungsi manajemen biasa disebut POAJ. POAJ terdiri dari planning, organizing, executing, dan controlling. Planningnya atau perencanaan, proses mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Yang kedua, organisasi atau pengorganisasian, yaitu proses untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Yang ketiga itu executing atau pergerakan, merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota dan mencapai tujuan sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Proses penentuan apa yang ingin dicapai, yaitu standar, apa yang ingin dihasilkan, yaitu pelaksanaan, dan mengambil tindakan korektif. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Bu. Ya, baik sekali ya, menjawabnya sangat baik. Sebentar ya, saya izin keluar dulu sebentar. Tanya nggak belajar, gitu kan, ditanya aja. Lancar kayak di jalan tol. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo, Bu. Ya, silakan. Ingin bertanya tentang apa? Kan seringkali ya saya mendengar ada kekurangan dana dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Apakah benar yang kurang itu hanya dana? Apakah tidak ada kekurangan pada perangkat manajemen lainnya? Karena menurut saya keadaan seperti itu pasti ada yang salah di perangkat manajemen. Terima kasih. Baik, saya tampung terlebih dahulu. Ada mahasiswa yang berbeda pendapat dengan mahasiswa tadi? Silakan. Saya, Bu. Ya, bagaimana menurut Anda? Baik, Bu. Saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan teman saya yang tadi. Menurut saya, jika suatu kegiatan dikatakan tidak cukup dana, ya berarti udah jelas dong bahwa dananya itu kurang. Dan menurut saya, kekurangan dana itu sudah menjadi masalah yang umum dalam suatu kegiatan. Sehingga wajar dong jika suatu kegiatan dikatakan tidak cukup dana. Baik, itu saja, Bu. Sehingga menurut saya tidak ada yang salah dengan perangkat manajemen yang lainnya. Oh ya, siap. Pendapat itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang betul-betul benar ya. Nah, jadi sebenarnya untuk kekurangan dana itu bukan hanya ada kekurangan betul-betul di dananya saja, tetapi bisa saja kekurangan tersebut ada di perangkat manajemennya. Seperti misalkan kita kurang mengorganisasikan, kita kurang mengefektifkan sumber daya seperti uang salah satunya, dana juga dengan baik seperti itu. Jadi kalau kekurangan dana itu bukan berarti benar-benar kekurangan di dananya saja, tetapi mungkin bisa saja terjadi itu karena kekurangan dari pengorganisasian fungsi-fungsi manajemen, perangkat-perangkat manajemen. Seperti itu. Baik, Bu, saya minta maaf. Jangan minta maaf ya, karena negara ini kan negara demokrasi, bukan negara tirani. Jadi justru itulah yang saya harapkan dari seorang mahasiswa, kritis dan idealis. Tetapi alangkah baiknya jika sifat tersebut disertai dengan pengetahuan yang komprehensif. Untuk itulah
kalian kuliah di sini. Nah, sampai sini ya kita lanjutkan untuk membahas materi-materi di kuis-kuis tadi. Nah, manajemen itu berasal dari kata to manage yang berarti kita sudah mengetahui bahwa manajemen itu memiliki 4 fungsi, yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Yang dimana fungsi-fungsi tersebut tidak hanya berguna di suatu perusahaan atau organisasi tertentu saja, tetapi 4 fungsi manajemen tersebut bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari.